Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Yang mana dari kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri yang bernama Maulid Hilmatur Rangga Adnan Syarif dan juga rekan saya yang bernama Linggawati Widian. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Subbab yang pertama mengenai kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu kata yang asal katanya berasal dari kata budaya. Sementara bentuk jamak dari kata budaya sendiri merupakan berasal dari kata budi atau akal. Jadi, kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karya, serta rasa manusia akibat menjalani kehidupannya secara bersama. Lalu, apa itu cipta, karya, maupun rasa sendiri? Cipta merupakan kemampuan berpikirnya manusia menggunakan mental mereka untuk menghasilkan pengetahuan dan filsafat. Sementara karya merupakan suatu hasil dari budaya kebendaan dan teknologi dari masyarakat dalam menguasai alam sekitar. Sedangkan rasa ini mencakup jiwa manusia dalam mewujudkan segala nilai dan kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dibutuhkan untuk mengatur kemasyarakatan. Lalu apabila dilihat dari aspek wujudnya, wujud dari kebendaan sendiri ada 3 menurut Koenjoroningrat. Di antaranya, yang pertama, wujud ideal. Wujud ideal ini merupakan suatu yang kompleks dari gagasan, ide, norma atau aturan, nilai, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, wujud kelakuan. Wujud kelakuan ini merupakan sesuatu yang kompleks, kegiatan dan tindakannya berpola dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan yang ketiga yaitu wujud fisik. Wujud fisik ini mencakup segala benda yang merupakan hasil karya dari manusia. Jadi, kebudayaan merupakan suatu hasil dari cipta, karya, dan rasa manusia dalam menjalankan kehidupan bersama. Dengan kata lain, bahwa dalam membentuk suatu kebudayaan yang terlihat di dalamnya yaitu aspek-aspek cipta, karya, dan rasa. Kemudian dari aspek-aspek tersebut yang melahirkan suatu kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menata dan mengatur masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut terbentuk akibat tindakan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam pola yang tidak berbeda, yaitu hukum adat. Maka bisa dikatakan bahwa antara hukum adat dan suatu kebudayaan seperti halnya 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Apabila dilihat dari segi kebudayaan, hukum adat merupakan wujud kompleks dari ide atau gagasan yang bisa mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adat dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan karena keeratannya bisa dibilang bahwa hukum adat merupakan cerminan dan akar dari suatu kebudayaan masyarakat. Apabila suatu hukum adat dikaji, maka kebudayaan masyarakat itu tidak bisa dilepaskan darinya. Sehingga bisa disebutkan bahwa hukum adat merupakan produk kebudayaan, begitu juga dengan produk sosial kemasyarakatan. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan merupakan hukum adat apabila dilihat dari sudut pandang nilai ilmu pengetahuan, norma sosial, dan keseluruhan dari struktur sosial religius yang didapatkan seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Hukum adat ini merupakan suatu aspek dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, subbab yang kedua mengenai
kultur beberapa suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbentang sangat luas, mulai dari Aceh hingga ke Papua, sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Selain itu, negara Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Oleh karena itu, banyaknya penduduk yang ada membuat Indonesia mempunyai penduduk dengan latar belakang suku, budaya, tingkat peradaban, penampilan fisik, gaya hidup, dan agama yang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut saling berdampingan, sehingga sangatlah mendukung apabila terjadinya keanekaragaman penduduk dan kebudayaan. Kendati semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan tersebut yang menjadikan Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman budaya, tradisi, adat istiadat dari berbagai macam ras di dalam suatu masyarakat yang majemuk. Adapun contoh kultur beberapa suku di Indonesia, yang pertama yaitu suku Jawa. Salah satu suku adat yang terdapat di suku Jawa merupakan hukum adat kejawen. Ciri khas dalam masyarakat adat Jawa merupakan percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan dan mitos-mitos. Hukum adat perkawinan dalam kebudayaan masyarakat suku Jawa yaitu adanya larangan perkawinan adu wuwung. Kemudian hukum adat kepercayaan suku Jawa yang lainnya yaitu tentang perhitungan kalender. Masyarakat adat Jawa percaya dan yakin adanya hari-hari yang baik dalam melaksanakan atau memulai suatu kegiatan. Tidak semua hari dianggap baik oleh masyarakat adat Jawa. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yaitu hukum adat suku Bali. Masyarakat Bali terkenal akan kehidupan adat serta budayanya, terutama suku Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu. Sebagai masyarakat Bali yang berwarga negara Indonesia, pastinya tunduk terhadap hukum negara, yakni peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan suatu keharusan. Namun selain itu, sama seperti sebuah negara yang mempunyai undang-undang untuk mengatur hidup warganya, masyarakat adat Bali juga mempunyai hukum adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan termasuk warisan dari para leluhurnya. Bagi masyarakat Bali, hukum adat tersebut digunakan untuk mengatur secara khusus masyarakat sukunya dan juga termasuk suatu jalan petunjuk atau batasan dalam melaksanakan suatu tindakan. Nah, hukum itu dikenal dengan istilah awik-awik. Secara harfiah, pengertian awik-awik merupakan suatu ketentuan yang digunakan untuk mengatur tata krama dalam pergaulan hidup di masyarakat agar terwujudnya tata kehidupan yang ajak dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 juga dijelaskan bahwa awik-awik merupakan hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari catur dresta serta dijiwai oleh agama Hindu Bali. Kemudian awik-awik yang ada dalam masyarakat Bali tidak hanya memberikan hak dan kewajiban, namun juga memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Nah, sanksi tersebut bisa berupa fisik, sanksi benda, serta sanksi psikolog, yang mana sifatnya spiritual sehingga hanya bisa dirasakan oleh pelanggarnya sebab akibat penderitaan. Nah, sanksi adat tersebut merupakan reaksi dari masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu. Adapun macam-macam sanksi adat yang telah diatur oleh awik-awik, yang mana diantaranya yang pertama itu minta maaf, kemudian denda uang, disita harta bendanya, kemudian tidak diajak bicara dalam kurun waktu tertentu, kemudian diusir dari desanya. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum adat suku Batak. Dalam wilayah masyarakat adat Batak bisa dikelompokkan menjadi 6 wilayah, yang mana antara lain Danau Toba,
Pematang Siantar, kemudian Kaban Jahe, lalu Gunung Tua, kemudian Padang Sidempuan, dan juga Sidikalang. Contoh hukum adat dalam suku Batak ada pada pelaksanaan perkawinan dan pembagian warisan. Nah, dalam hukum perkawinan mereka, prinsip perkawinan dalam masyarakat adat Batak adalah kawin dengan orang lain di luar anggota marganya. Dan perkawinan dengan sesama marga dilarang, sehingga secara umum masyarakat Batak menganut paham mengenai perkawinan eksogami yang mewajibkan mereka melakukan perkawinan yang berbeda marga. Maksudnya perkawinan akan menjadi hal yang tabu jika mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya semarga. Alasan dalam larangan perkawinan satu marga yaitu agar tidak merusak tata cara tutur masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukum adat Bugis. Nah, salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis. Mereka mempunyai nilai kebudayaannya yang tersendiri sampai sekarang ini. Masyarakat suku Bugis dalam kesehariannya masih banyak yang terikat oleh aturan-aturan dan sistem norma yang terdapat pada suku adatnya. Aturan-aturan dan sistem norma tersebut dianggap keramat dan begitu sakral yang keseluruhannya disebut dengan istilah Pangadareng. Pangadareng itu tersusun dari 5 unsur, di antaranya yaitu ade, bicara, rapang, kuari, dan sarang. Nah, dari 5 unsur tersebut dijalin atas suatu kesatuan organis dalam alam pikiran, perasa, dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan siri. Nah, dari kata siri ini dalam masyarakat adat Bugis mempunyai makna yang sangat berarti, sehingga adanya pepatah Bugis yang menyatakan yaitu apa ya? Siri paranreng, nyawa palau, yang artinya apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawalah bayarannya. Nah, maksudnya di sini dalam masyarakat adat Bugis, kata siri mempunyai makna yang sangat tinggi bahwa mereka akan kehilangan harga dirinya. Nah, dan harga dirinya ini hanya bisa dikembalikan dengan bayaran nyawa. Dalam suku Bugis, perkawinan itu disebut dengan siala, yang artinya saling mengambil antara satu dengan yang lainnya, atau juga bisa dengan istilah siap bineng, yang artinya menanam benih di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat Bugis adalah suatu kelompok masyarakat yang menaati peraturan agama dan juga terikat kuat terhadap adat yang sudah berjalan turun-temurun di hidup mereka. Pemahaman masyarakat Bugis tentang pembagian harta warisan yang ikut syariat seperti ungkapan mereka bahwa malempa orone majujung makun raye, yang berarti laki-laki membawa atau memikul 2 beban, sedangkan perempuan yaitu membawa beban 1. Jadi di antara laki-laki dan perempuan itu perbandingannya 2:1. Bukan hanya dalam konteks pembagian warisan, namun jika orang tua telah meninggal, maka laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya yang belum menikah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hukum adat suku Dani. Suku Dani merupakan salah satu suku yang terbesar di daerah Papua. Nah, dalam masyarakat adat Dani, sebuah adat kebiasaan dari para leluhurnya masih dipertahankan dan dilestarikan hingga sekarang. Bahkan sudah menjadi hukum adat bagi mereka, misalnya dalam praktik perkawinan adatnya. Perkawinan dalam masyarakat adat suku Dani merupakan heyokal, yang artinya busana perempuan yang telah menikah. Jadi heyokal ini merupakan sebuah upacara dari masyarakat adat Dani untuk menggunakan busana dari sili ke yokal atau kem sili, ataupun upacara berganti status agar resmi dari wanita yang belum menikah. Apabila upacara tersebut telah dilakukan, maka secara resmi wanita tersebut sudah layak untuk melaksanakan upacara pernikahan oleh kedua orang tuanya dan sudah menjadi wanita yang dewasa. Perkawinan masyarakat suku Dani dalam hukum adatnya mengatur mengenai perkawinan yang bersifat eksogami. Nah, maksudnya seorang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perkawinan apabila berasal dari marga atau klan yang sama.
Peraturan-peraturan tersebut telah diatur begitu ketat sehingga aturan itu harus ditaati sebab nilai-nilai dari para leluhur sudah tertanam kuat di dalam diri mereka. Jadi jika aturan tersebut dilanggar, maka mereka termasuk orang yang sangat menentang aturan adat. Dan bagi yang melanggar aturan tersebut, maka akan disebut sebagai apawi dan hepawiyah, yaitu laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina, atau juga bisa disebut dengan pawi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kasus-kasus dalam fenomena kebudayaan. Jika kita berbicara tentang tradisi adat, terdapat beberapa tradisi di Indonesia yang mana di dalam melakukan tradisi tersebut sangat berlawanan dengan nilai-nilai setempat. Hal ini selalu menjadi perdebatan antar warga setempat dengan warga yang lainnya. Seperti contoh pada tradisi di Bali, yaitu nyepek sampi, yang mana tradisi ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Biasanya berlangsung di kisaran bulan Januari sampai Februari. Secara singkatnya, kegiatan ini dilakukan dengan cara mencapik-capik tubuh sapi, yang mana sapi ini menjadi sarana dalam prosesi nyepek sapi, menggunakan belakas sudamala sambil mengejar sapi tersebut dan mencapik-capik tubuhnya hingga akhirnya mati. Nah, dari gambaran tersebut, tradisi ini seolah-olah mencerminkan bentuk penyiksaan dan penganiayaan terhadap hewan, yang mana dalam Islam tidak diperbolehkan dalam penyiksaan hewan. Dan juga dalam hukum pidana, penganiayaan hewan merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan. Yang mana dalam hukum pidana, yang salah satu di antaranya tindak pidana yaitu penganiayaan terhadap hewan, haruslah dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun juga tradisi adu domba di Garut, yang mana masyarakat mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dari kegiatan adu domba ini, ada yang mengatakan bahwa kegiatan ini hanya untuk menguji ketangkasan domba. Sudah jelas bahwa dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga dalam kegiatan ini seringkali dijumpai banyak orang yang menjadikan kegiatan ini sebagai ajang main judi. Nah, tentu ini juga sangat berlawanan dengan ajaran Islam. Dan ada banyak lagi tidak sedikit hal-hal dari tradisi adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai setempat, yang mana selalu menjadi pro kontra antara beberapa pihak. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi hal-hal tersebut di dalam kegiatan tradisi adat. Nah, jadi kesimpulannya, hukum adat sebagai aspek kebudayaan merupakan hukum adat apabila dilihat dari sudut pandang nilai, ilmu pengetahuan, norma sosial, dan keseluruhan dari struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Hukum adat merupakan aspek kehidupan serta kebudayaan bagi bangsa Indonesia, sebab cara berpikir serta struktur kejiwaan bangsa Indonesia bisa tercermin melewati hukum adat itu sendiri. Nah, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman budaya, tradisi, adat, dan istiadat dari berbagai macam ras di dalam suatu masyarakat. Nah, di dalam keanekaragaman tersebut yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Setiap suku di Indonesia mempunyai hukum adat dan kebudayaannya masing-masing, yang mana dari nenek moyang yang sudah lama berkembang dan masih diyakini dan dilestarikan hingga sekarang. Bahkan terkadang hukum adat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam ataupun berlawanan dengan nilai-nilai setempat. Namun hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar dan biasa dalam masyarakat Indonesia, yang mana harus disikapi dengan bijak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang baik dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.